Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sekalian yang berada di gereja maupun berada di rumah. Perkenankan saya menginformasikan mengenai warta gereja 30 Januari 2022. Rapat majelis dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 pukul 18 WIB di gedung gereja. Mohon perhatian dari segenap majelis gereja. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemahaman wilayah Alkitab wilayah di wilayah Banyumanik akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 pukul 19 WIB di gedung gereja dengan pembawa renungan Bapak Agung Kristiono. Untuk wilayah Serondol dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 pukul 19 WIB di gedung gereja dengan pembawa renungan Bapak Sukarsan. Untuk wilayah Ngesrep dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 pukul 19 WIB di gedung gereja dengan pembawa renungan Bapak Mustadi. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 pukul 5 WIB di gedung gereja dengan pembawa renungan Bapak Stefanus Sugiman. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Informasi ibadah, majelis akan melayani ibadah reguler 2 kali mulai bulan Februari 2022, yakni pukul 7 WIB, dilayani ibadah tatap muka dan live streaming, sedangkan pukul 17 WIB hanya dilayani ibadah tatap muka terbatas dengan prokes ketat dan mendaftar terlebih dahulu melalui list yang telah disiapkan. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk sekolah minggu, Komisi Anak akan melakukan pembelajaran sekolah minggu tatap muka dengan prokes ketat mulai bulan Februari 2022 setiap pukul 08.30 WIB setelah ibadah pagi di gedung gereja. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Informasi selanjutnya, sehubungan dengan masa pembimbingan calon pendeta Saudara Antonius Prasetyo Jati Esvil selama 6 bulan mulai tanggal 1 Februari 2022, maka seluruh kegiatan pelayan Saudara Antonius Prasetyo Jati Esvil difokuskan pada proses pembimbingan oleh tim pembimbing Klasis Semarang Selatan. Adapun nama tim pembimbing 1 untuk Pendeta Andreas Oktavianto, MSI. 2. Pendeta Lukas Heri Purnomo, SOS STH. 3. Pendeta Mardita Ganda Kusuma, SSI. 4. Pendeta Supriyono Purwoko, SPAK. Untuk tim pendamping, 1. Pendeta Joko Wibowo, SSI. Kedua, Penatua Hindiarno. Ketiga, Penatua Agus Supriyanto. 4. Penatua Stefanus Sugiman. 5. Bapak Sudirman. 6. Ibu Sugiarto Mulato. 7. Sugiyarti Mulato Nyun Sewu. 7. Ibu Esther Setianingsih Untoro. Rapat koordinasi pembimbingan Saudara Antonius Prasetyo Jati Esvil oleh tim pembimbing Klasis Semarang Selatan bersama tim pendamping dari GKJ Ngesrep pada hari Minggu 30 Januari 2022 pada pukul 19 WIB di gedung gereja. Mohon perhatian dan doa segenap jemaat. HUT ke-91 Sinode GKJ tahun 2022, dalam rangka HUT ini akan dilaksanakan tukar pelayanan firman, yaitu tukar mimbar. Tukar mimbar pelayan firman tahun 2022 dilaksanakan dalam 2 tahap.
Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2022. Untuk tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2022. GKJ Ngesrep akan menerima tukar pelayanan firman dari GKJ Karanggedang dilayani oleh Pendeta Taswan STH pada tahap 1, yaitu Minggu Februari 13 Februari 2022. Sedangkan tahap 2 Minggu 20 Februari 2022, GKJ Ngesrep mengutus Pendeta Joko Wibowo SSI melayani ke GKJ Karanggedang. Mohon perhatian dukungan doa segenap jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selengkapnya, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membaca pada warta jemaat yang di-share di grup GKJ Ngesrep. Demikian informasi mengenai warta gereja 30 Januari 2002. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita memasuki ibadah ini. Kita dipanggil untuk menghayati sebuah tema akan kasih melampaui segalanya. Mari kita saling bersaut-sautan untuk mengungkapkan bahwa kasih itu matahari kepada rerumputan, kasih itu lautan kepada nelayan, dan kapal pun tak mengharapkan imbalan. kasih itu embun pagi kepada cakrawala, Mendinginkan dan membuat indah fajar pagi yang mereka. kasih itu hati yang ada di tubuh kita, Tak bicara, tak berkata, tapi menggerakkan semuanya. kasih itu bintang-bintang kepada rembulan, Yang setia menemani dan menghias gelapnya malam. kasih itu lilin kepada nyala api, Rela mengorbankan dirinya untuk berikan sinar cahaya. Marilah kita menyambut dan merayakan betapa indahnya cara Tuhan mengasihi kita dengan melantunkan PKJ 242, bait yang pertama dan yang kedua, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah pekan dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku dan penyayang dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan, Khalik langit, bumi dan segala isinya, yang senantiasa menuntun kita kepada keadilan, kedamaian, dan keutuhan segenap ciptaan. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya senantiasa berdoa untuk kita semua, kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 426. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Hanya gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatakan rohani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remukkan segera lepas, remukkan segera lepas. Hanya gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah rohani dan cemerlang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita di dunia ini memang sudah diutus Tuhan. Seperti yang barusan kita lantunkan di dalam lagu kita tadi, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Jadi kita harus membawa kasih di dalam kehidupan kita, agar kasih itu yang bersumber dari Allah sendiri terpancar di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menghayati di dalam ibadah pagi hari ini. Tentu kita datang kepada Tuhan dengan menyesali dan membawa segala dosa-dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Matius 25 ayat yang ke-40 mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudara
Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita mengambil sikap berdoa dan menaikkan doa pribadi untuk mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita belum dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi mengasihi saudara kita yang paling hina. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk secara pribadi berdoa dan nanti akan kami tutup di dalam doa. Kami persilahkan. Bapa, inilah doa kami. Sungguh kami menyesal atas sikap hidup kami yang sering mendukakan hati Tuhan. Dengan rahmat dan belas kasih-Mu, ampunilah dosa-dosa kami. Teguhkan iman kami, agar kami tidak mudah tergoda dan terjatuh dalam dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kembali kita akan melantunkan pujian kita untuk menyerahkan segala penyesalan kita kepada Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 167 bait yang pertama dan kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi padaku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan memberikan kepada kita berita anugerah untuk setiap dari kita yang dengan kesadaran diri menerima, mengakui bahwa kami mohon untuk bangkit berdiri. Saya ulangi, untuk setiap dari kita yang dengan kesadaran diri menerima dan mengakui bahwa dalam tingkah ujar serta pikiran yang melukai sesama, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memulihkan dan membalut setiap luka pada diri dan sesama kita. Kekuatan itu kita peroleh melalui sabda kasih yang hangat nan indah melalui sabdanya. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dalam kitab Roma 8 ayat 38 hingga ke 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga pada kesempatan ini diberikan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah apa yang disampaikan Tuhan, difirmankan Tuhan pagi hari ini di dalam petunjuk hidup baru, maka kita akan menyanggupinya. Melalui Kidung Jemaat 426, bait yang ketiga dan yang keempat, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan Putra Tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena bab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, karena bab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah rahmani dan cemerlang. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pada ibadah pagi siang hari ini kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu dan kita semua untuk memohon kekuatan, untuk memohon terang kasih Roh Kudus, agar di dalam kita menerima dan menghayati firman Tuhan, semuanya boleh menjadikan firman itu kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bersujud dan berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan, juga atas penyertaan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, datang dalam ibadah minggu, baik kami yang hadir di gereja maupun kami yang mengikuti ibadah secara daring dari rumah kami masing-masing. Kami ingin membaca firman-Mu Tuhan, memohon kiranya Roh Kudus berkenan menolong, menerangi dan menguasai setiap hati kami, sehingga kami dapat menyimak, kami dapat memahami dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala godaan dan hal yang dapat mengganggu sehingga hati dan pikiran kami hanya fokus tertuju kepada sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu seutuhnya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari Tuhan,
bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita sekali lagi melalui PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 13. Kita akan membaca mulai dari ayat pertama hingga yang ke-13. Kita akan membaca kitab Korintus 13 ayat pertama hingga yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu,
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam kehidupan kita serta melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ibadah kita mengambil sebuah tema yang demikian menarik Bapak Ibu, yaitu kasih melampaui segalanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pagi ini akan mencoba mendalami firman Tuhan. Kasih merupakan suatu perasaan Bapak Ibu yang dimiliki oleh setiap manusia, yang ditunjukkan melalui sikap perbuatan seseorang terhadap orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan sebuah hubungan atau relasi yang harmonis antara pribadi kita dengan Tuhan, keluarga, sahabat, dan juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun manusia seringkali lupa bahwa kasih sesungguhnya berasal dari Allah. Dan kita tahu bahwa kasih adalah inti pengajaran Kristiani. Coba kita simak di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Apa firman Tuhan di sana? Saudara-saudaraku kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini setidaknya dapat kita pahami atau kita mengerti. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita saling mengasihi, itu sebuah perintah atau kemestian. Jadi bukan kewajiban kalau mengasihi itu. Tetapi itu adalah sesuatu yang kemestian kita sebagai seorang Kristen, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi itu adalah lifestyle kita. Jadi bukan karena kita terpaksa kita harus mengasihi. Yang kedua, kita tahu dari firman itu bahwa kasih itu bersumber dari Allah sendiri. Jadi jika kita tidak melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita, maka menurut saya kok sepertinya kita itu tidak mengenal Allah.
Kalau kita mengaku mengenal Allah, maka tentu kita akan berbuat kasih, baik itu kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Yang ketiga, tanpa mengenal Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari firman Tuhan tersebut kita juga dipahamkan pada sebuah pengertian bahwa jika kita mengaku mengenal Allah seperti yang tadi saya katakan, sedangkan kita tidak hidup dalam kasih itu, maka keyakinan kita adalah suatu kebohongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyatakan kasih di dalam kehidupan sehari-hari sangatlah tidak mudah. Ya, kita tahu bahwa mengasihi itu tidak mudah. Karena setiap kita secara natural, kita ini cenderung mengasihi orang lain jika orang lain itu juga mengasihi kita. Jadi kasih itu seperti satu yang saling membalas atau bargaining. Firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat yang ke-46 mengatakan, demikian Bapak Ibu, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Tuhan Yesus menegur kita, jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu enggak ada upahnya. Jadi kasih yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan. Sebagai contoh misalnya kita ya berharap orang lain itu mau datang di pesta yang kita lakukan. Maka tentu kita terlebih dahulu juga ya harus datang di pesta orang lain juga, sehingga jika dia mengerti kita datang di pestanya, maka dia akan harapannya akan datang di pesta kita. Jadi ini adalah satu kasih yang bersyarat, bargaining. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah bagaimana jika kasih itu kemudian tidak tinggal di dalam hati kita, tidak tinggal di dalam hati manusia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya boleh bercerita sedikit ya. Sekitar tahun 90, TVRI pernah menayangkan sebuah film barat yang bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga. Judul film itu masih saya ingat betul, Flower in the Attic. Flower in the Attic. Bunga yang berada di balkon atau di loteng di atas. Nah, film ini bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak gadis yang cantik. Suatu ketika gadis ini berkenalan dan jatuh cinta dengan seorang pemuda desa. Nah, karena keluarga gadis ini berasal dari keluarga yang cukup berada dan terpandang, maka hubungan mereka dianggap kurang sepadan. Dan oleh karena itu hubungan cinta mereka tidak direstui atau disetujui orang tuanya. Karena keduanya sudah saling jatuh cinta Bapak Ibu, maka cintanya sudah tidak lagi bisa dipisahkan. Maka si gadis kemudian memilih melarikan diri dari rumahnya dan menikahi seorang pemuda yang menjadi pujaan hatinya. Ya, ini cinta kalau sudah buta seperti ini ya. Jadi memilih lari daripada dia tidak mendapatkan pemuda pujaan hatinya. Bapak Ibu Gombloh pernah membuat syair yang menggelitik ya. Kucing rasa coklat itu ya. Jadi sudah tidak logis lagi kalau orang sudah jatuh cinta. Nah, sejak itu hubungan mereka, hubungan keluarga ini dengan si gadis ini tidak menjadi harmonis. Mereka menjadi sangat jarang bertegur sapa, sehingga kehidupan keluarga ini menjadi tidak bahagia. Kemudian setelah tahun berganti tahun, keluarga yang tadi menikah itu dikaruniai 4 orang anak.
Mereka tinggal di sebuah desa yang agak jauh dan rumahnya juga sangat sederhana. Namun suatu ketika suami dari gadis ini terjatuh di dalam sakit. Sakitnya begitu parah sehingga akhirnya tidak bertahan dan Tuhan memanggil. Maka si ibu ini menjadi seorang janda dan harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri bersama dengan 4 orang anaknya. Nah, pada awal kehidupan mereka ya baik-baik saja. Tetapi lambat laun kecukupan akan ekonomi mereka semakin berat karena tabungan mereka semakin menipis dan semakin habis. Maka si ibu ini kemudian suatu malam berpikir-pikir, bagaimana ya seandainya saya kembali lagi kepada bapak ibu di sana. Nah, pertimbangan ini terus bergumul di dalam hatinya. Dan akhirnya memberanikan diri bersama 4 orang anaknya untuk datang kepada orang tuanya lagi. Tentu saja kakek dan nenek merasa tidak senang melihat mereka kembali ke rumahnya, karena mereka telah pernah mengecewakan hati mereka. Nenek yang menyambut dengan muka yang tidak ramah berkata, "Aku izinkan kalian tinggal di sini, tetapi jangan harap aku akan mengasihi kalian." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu kehidupan keluarga ini tidak pernah lagi ada damai, apalagi sukacita atau bahkan gelak tawa, enggak ada. Yang ada hanya cekcok, pertengkaran, meski kadang hanya disebabkan dengan perkara-perkara yang sepele. Nah, suatu hari karena suatu sebab yang kurang jelas, si ibu dari anak ini dimarahi habis-habisan oleh si nenek. Merasa melihat ibunya diperlakukan seperti tidak adil, maka anak sulung yang tidak merasa tega terhadap ibunya itu kemudian ia mengambil sebatang balok kayu. Tanpa pikir panjang dipukullah neneknya sehingga neneknya terjerembab dan meninggal. Bapak Ibu, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat tragis. Di depan tadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa jika kasih itu tidak ada lagi di dalam kehidupan manusia, maka yang ada adalah kebencian, dendam, tidak memberikan maaf, dan pasti berakhir dengan satu kehancuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah kasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita belajar memahami kasih yang ternyata ada bermacam-macam. Menurut teolog Yunani, kasih itu dapat digolongkan di dalam 4 jenis kasih. Yang pertama kasih eros, ada kasih philia atau phileo, juga ada kasih storge, dan kasih yang terakhir adalah kasih agape. Meskipun kelihatannya keempatnya itu sama kasih, tetapi masing-masing memiliki pengertian yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kasih eros itu? Kasih eros ialah kasih yang didasari oleh perasaan cinta, seperti tadi seorang gadis yang jatuh cinta kepada pria pujaannya. Jadi berdasarkan oleh perasaan cinta. Kemudian yang kedua, kasih philia atau phileo itu adalah kasih yang didasarkan pada hubungan persahabatan atau persaudaraan. Ya, jadi kalau saya bersahabat dengan Pak Tri, Pak Agus, saya mempunyai interest. Kalau Pak Agus misalnya dalam kondisi misalnya baru kesibukan ribet, saya membantu dia. Demikian juga sebaliknya. Kemudian ada lagi kasih yang tadi dikatakan sebagai kasih storge. Kasih storge ini adalah kasih karena pertalian darah. Jadi kalau ada anak mengasihi bapaknya,
bapaknya mengasihi anaknya, adiknya mengasihi kakaknya, dan sebaliknya. Itu kasih yang berdasarkan ada pertalian darah. Nah kemudian yang terakhir adalah kasih agape. Apa kasih agape itu? Kasih agape adalah kasih ilahi. Kasihnya Tuhan, yaitu kasih yang tidak menuntut balas. Kasih eros, kasih philia, kasih storge, ketiganya kasih di dalamnya ada pamrih. Ada perhitungan, ada syarat, ada bargaining. Sedangkan kasih agape adalah kasih ilahi yang tidak bertara atau kasih yang murni. Kasih agape adalah kasih milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali pada bacaan kita di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Di situ kita dipahamkan tentang tindakan kasih, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kemudian kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak suka pada ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah manifestasi kasih yang seharusnya dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat 13, Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita tinggal ada tiga hal yang harus kita kerjakan dan kita pertahankan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Di sana dikatakan bahwa kasih adalah hal yang terbesar. Mengapa Bapak Ibu? Karena kasih adalah berasal dari Tuhan, dan kasih itu adalah pribadi Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kasih itu sendiri. Kasih Tuhan adalah kasih agape, kasih yang tidak berdasarkan sebuah perhitungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Adam dan Hawa terjatuh di dalam dosa dan menyebabkan dosa itu kemudian merusak relasi manusia dengan Allah, namun Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya dengan mengutus anaknya ke dalam dunia. Ayat yang begitu apal di luar kepala kita di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih karunia terbesar dan kasih yang agung yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan menganggap bahwa kita ini ciptaannya yang begitu berharga. Sebagaimana Tuhan di dalam kitab Yeremia 15 ayat 19a, di sana dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya dinas di Jogja, saya pernah main ke sebuah galeri, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal Perso, galerinya Avandi. Di sana berjajar lukisan yang bagus-bagus. Kemudian di satu sudut ada 3 lukisan yang saya tidak mengerti karena lukisannya Avandi ini adalah lukisan yang abstrak. Jadi aliran Avandi ini aliran lukisan abstrak. Kemudian saya mendekat 3 lukisan itu yang tidak terlalu besar, tapi di situ ditulis dengan jelas, not for sale, artinya tidak dijual. Kenapa? Saya tanya kepada guide yang ada di situ, kenapa sih Pak ini kok ditulis seperti ini? Iya, dulu mendiang almarhum Bapak Avandi sudah berpesan bahwa lukisan itu adalah lukisannya yang terbaik yang pernah dia buat.
Ia sayang, ia tidak rela lukisan itu kemudian diambil orang. Berapapun harganya dia tidak akan memberikan. Demikian juga perasaan Tuhan. Tuhan ini juga tidak rela jika kita manusia ciptaannya ini kemudian terjatuh di dalam dosa dan Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak rela. Dengan segala kasih yang Tuhan berikan kepada manusia, Tuhan ingin menolong manusia itu tetap memperoleh keselamatan karena kita manusia ciptaan Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Kejadian, di sana dikatakan bahwa manusia itu diciptakan seturut dengan gambar Allah. Arti sederhananya sebagai ciptaan yang mirip seperti Tuhan sendiri. Gambar Allah atas manusia yang lebih dapat dipahami bukan karena bentuk fisik, tetapi lebih dari aspek rohani. Inilah alasan mengapa Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya. Tuhan sungguh tidak rela jika manusia terjatuh di dalam dosa karena tipu daya iblis. Melalui kematian, menemui kematian yang kekal. Allah sendirilah yang memiliki prakarsa untuk menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Kristus yang adalah manifestasi Allah, manifestasi kasih Allah, ia Allah yang mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia, rela menderita, rela sengsara, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit kembali. Bapak Ibu, inilah kasih agape. Kasih Allah yang tidak bersyarat, kasih yang sungguh melampaui segala akal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah kita senantiasa hidup dalam kasih. Karena kasih itu tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu atau oleh kondisi apapun. Hanya kasih yang bernilai kekal dan tidak berkesudahan. Kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih agape. Inilah yang seharusnya kita hayati dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak mampu untuk melakukan apa yang namanya kasih agape. Namun kita percaya Bapak Ibu, bahwa dalam tuntunan dan kekuatan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi agen-agen kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, di dalam khotbah pagi hari ini, ada firman yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Di dalam kitab Yohanes 13 ayat yang ke-34, di sana dikatakan, Aku memberikan perintah baru padamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya akan mengulangi firman ini sekali lagi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan dan menyemangati hati kita bersama, baik kita yang beribadah di tempat ini maupun di rumah, agar kita menjadi agen-agen kasih Allah, agar kita merubah kasih yang hanya kita kenal sebagai kasih eros, kasih storge, kasih pilia, kita transformasikan menjadi kasih yang agape, kasih yang tidak bersyarat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya lintas ruang dan waktu, marilah kita bersama-sama mengikarkan kesungguhan iman, pengharapan dan kasih dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, ke hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Saya akan berdoa untuk kita semua. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Dalam doa kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama saudara-saudara kami seiman datang dalam ibadah pagi hari ini. Bersyukur atas firman yang sudah boleh kami terima dan kami dengar. Kiranya Roh Kudus yang penuh kuasa berkenan menguasai dan menjagai hati kami. Tuhan mampukan kami untuk memahami dan merespon kasih Tuhan yang melampaui segalanya, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Bapa, izinkan kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami yang mengabdikan diri, baik di dalam pelayanan, di jemaat-Mu ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk para pelayan Tuhan, berdoa untuk Bapak Pendeta Joko Wibowo, para penetua dan diaken yang menyerahkan sebagian waktunya dan hidupnya untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pribadi dan keluarganya. Berdoa juga untuk saudara kami yang duduk dalam komisi, tim, panitia, para pekerja koster, dan tenaga administrasi gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan mereka dalam setiap pelayanan mereka masing-masing. Juga berdoa untuk panitia pemanggilan pendeta khususnya Tuhan, yang saat ini sudah akan masuk di dalam proses pembimbingan untuk saudara kami terkasih, Mas Antonius Prastyo Jati. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menolong setiap proses, boleh berjalan dengan lancar, sehingga kerinduan jemaat Tuhan di GKJ Ngecerep ini akan hadirnya seorang pendeta jemaat dapat segera terwujud. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang menderita sakit atau dalam masa pemulihan kesehatannya, kami bawa dalam doa untuk saudara kami terkasih Bapak Bambang Setiawan, Ibu Yekti Yayanti, Ibu Tasmini, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa menjamah mereka sehingga saudara kami ini boleh kembali mendapatkan kesehatannya dan pemulihannya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam masa pemulihan. Kami berbawa dalam doa untuk Bapak Sumarsono, Bapak Sukamto FK Reci, Ibu Sudirman, Bapak Jasno, Ibu Suki, Ibu Yulinar Friamsari, Bapak Niko Koyongian, Bapak Mujito, Ibu Friska Kurniawan, Ibu Hartono Tendo, dan juga saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan memberkati dan memberikan kekuatan pemulihan kesehatan untuk saudara-saudara kami.
Bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam keluarga, kiranya Tuhan memberikan jawaban dan memberikan kelegaan atas pergumulan mereka. Berdoa untuk para warga Kasepuan, kami bawa doa untuk Bapak Kardiman, Ibu Ye Sugimanto, Ibu Mintosih Yunus, juga Ibu Kasnur, Mbah Pian, Ibu Sumarni, Bapak Sunar, Ibu Kusrini, Ibu Martin, Bapak Kadir, Bapak Thomas Pandiono, dan Bapak Ibu Mulato, dan juga saudara-saudara kami, para kasepuhan lainnya, kiranya kasih Tuhan memberkati para orang tua kami ini, dengan semangat dan kekuatan raga, agar dapat melakukan setiap aktivitasnya dengan selalu bersyukur dan dengan hati yang penuh sukacita. Bapa kami yang di surga, kami mohon berkat-Mu untuk setiap rencana kerja majelis, komisi, tim, dan wilayah-wilayah, agar Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai, sehingga berbagai kegiatan yang boleh kami rencanakan semuanya itu boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa doa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah, agar Tuhan memberkati dalam belajar dan aktivitas mereka. Tuhan berikan semangat dan ketekunan, agar setiap mereka tetap rajin belajar meskipun di tengah berbagai keterbatasan karena pandemi COVID-19. Kiranya kasih Tuhan menolong mereka, sehingga anak-anak kami ini boleh berhasil dalam menempuh studinya dan boleh menggapai apa yang menjadi cita-citanya. Berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang merindukan akan pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan kemudahan dalam mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan cita-citanya. Berdoa untuk anak-anak kami yang sudah rindu untuk mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan menemukan jodoh bagi mereka, jodoh yang seiman, yang kelak menjadi pasangan yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di negara Indonesia yang makmur, yang subur, yang damai. Namun di sisi lain kami juga masih merasakan keprihatinan karena terjadinya COVID-19 yang sampai saat ini tidak atau belum terlihat akan berakhir. Untuk itu mohon Tuhan kiranya berkenan campur tangan, membebaskan dan menjauhkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Berkati para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Dengan memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan, kiranya gereja-Mu boleh menjadi saksi atas kabar sukacita bagi bangsa dan negara kami. Bapa kami yang di surga, demikianlah seru doa dan syukur kami panjatkan di hadirat Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, jika di dalam kami menaikkan doa ini ada sikap hati kami yang tidak berkenan kepadamu. Mengakhiri doa ini kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita siapkan, selaras dengan apa yang diungkapkan di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita iringi pujian ini dari
Kidung Jemaat 365, bait yang keempat, 5, dan 6. Tuhan ambil hidupku. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akalmu dengan kerja Tuhan pergunakanlah. Kehendakmu sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu. Mari kita naikkan persembahan ini di dalam doa, kami hantarkan. Bapa yang bertata di dalam surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Saat ini kami mengucap syukur ya Allah atas segala kasih dan pemeliharaan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan saat ini sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai wujud cinta kasih kami kepadamu. Kiranya Tuhan mensucikan dan mengkuduskan persembahan ini sehingga dapat dipergunakan untuk sarana perluasan kasih-Mu di dunia ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami, memperlengkapi kami dengan firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman itu boleh kami, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, firman itu bisa kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Sertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami melakukan kehendak firman-Mu.
Terima kasih atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu. Di dalam kami mempersembahkan persembahan ini Tuhan, jikalau ada sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan kidung pujian dari PKJ 180, bait yang pertama, Kasih Tuhan mengiringimu. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang pada pagi hari ini sudah boleh kita terima, kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Allah yang melampaui segalanya, marilah kita hayati dan kita bawa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang Sumber Kasih dan mengasihi dunia. Kami mengarahkan hati kepada Allah, Sang Sumber Kasih dan mengasihi dunia. Marilah kita menjadi saksi kasih Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami siap menjadi saksi kasih-Nya. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini melalui Gita Bakti nomor 49. Kita nyanyikan bait yang pertama, Kasih Pasti Lemah Lembut. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
tanggal 20 sama Putri lagi nanti. Oh iya.